Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat tunggal dalam lampang kana. Kita tahu artinya itu lampang kana itu adalah kalimat. Jadi dalam bahasa Makassar juga terdapat kalimat tunggal. Jadi kalimat tunggal ini maksudnya kalimat yang menyatakan satu pokok pembicaraan dan dinyatakan pada subjek kalimat. Lalu penjelasan terhadap subjek tersebut itu dinyatakan pada predikat. Setelah itu, jika predikat menggunakan kata kerja transitif, maka kalimat tersebut dilengkapi oleh objek. Jadi kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimatnya. Lalu, bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan predikat kalimat itu disebut keterangan. Jadi dengan kata lain, kalimat tunggal ini adalah kalimat yang memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi berikut penjelasan mengenai unsur-unsur kalimat. Jadi unsur-unsur kalimat ini yang dimaksud yaitu subjek, objek, predikat, dan keterangan. Jadi SPOK itu disebut unsur-unsur kalimat. Jadi untuk penjelasan dari subjeknya sendiri yaitu pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek ini biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Nah, untuk predikat sendiri, predikat itu adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Lalu objek itu adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek tersebut, dan keterangan itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Jadi, khusus untuk bahasa Makassar ini, sebelum menentukan unsur-unsur yang terdapat pada kalimatnya, yaitu subjek, predikat, objek, atau keterangan, maka kita perlu mengartikan terlebih dahulu sesuai dengan urutan kalimatnya. Jadi kita perhatikan contoh berikut. Misalnya, contoh lek bak ma anganre. Nah, jika diartikan, jadi kita harus artikan terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung menentukan unsur-unsur kalimatnya jika masih berbahasa Makassar seperti ini. Jadi kita harus mengartikan terlebih dahulu sesuai dengan urutan kalimatnya. Jadi jika diartikan, artinya yaitu sudah, itu leba, mak berarti saya, anganre makan. Jadi di sini kita sudah bisa menentukan unsur-unsur kalimat dari kalimat tersebut. Jadi sudah itu termaksud predikat. Kenapa sudah termaksud predikat? Karena di sini penjelasan sebelumnya, predikat itu adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Makanya sudah itu termaksud predikat. Lalu saya itu termasuk subjek. Jadi kenapa ini termasuk subjek? Karena pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Jadi subjek ini kan biasanya berupa kata benda seperti nama orang. Jadi saya ini seperti kata ganti nama orang. Nah, selanjutnya makan itu adalah predikat. Nah, ini sepertinya sudah jelas, makan itu adalah predikat karena makan ini yang sedang dilakukan oleh subjek. Jadi saya makan. Jadi di sini unsur-unsur dari kalimat lek bak ma anganre adalah predikat, subjek, predikat. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita perhatikan contoh yang kedua ini. Di sini kalimatnya yaitu anrinima anne nake nila sukang. Jadi kita harus mengartikan terlebih dahulu sesuai dengan urutan kalimatnya. Jadi jika diartikan, artinya di sini sudah saya ini dilahirkan.
Andrini kan artinya Andrinima berarti artinya di sini. Ane berarti sudah, saya, nake saya, nilasukan ini dilahirkan. Jadi unsur-unsur dari kalimatnya di sini sudah itu termasuk keterangan karena menjelaskan bagaimana, di mana atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Berarti kan di sini ini termaksud kata kapan ya. Kapan atau di mana peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Jadi saya ini kita tahu sendiri itu adalah subjek karena itu sebagai kata pengganti nama orang, dan ini dilahirkan itu termaksud predikat karena ini dilahirkan ini adalah tindakan atau kegiatan yang terjadi oleh subjek sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian sudah mengerti tentang unsur-unsur kalimat tunggal dalam bahasa Makassar. Nah selanjutnya untuk latihan kalian atau papaka biasa kalian bisa membuat kalimat dalam bahasa Makassar lalu berikan unsur-unsur pada kalimat tersebut. Jadi semakin banyak kalimat yang kalian buat, maka semakin kalian mengetahui unsur-unsur dari kalimat tersebut. Jadi silahkan kalian membuat kalimat dalam bahasa Makassar tersebut, lalu tentukan unsur-unsur dari kalimat tersebut. Oke, sekian dulu penjelasan untuk kalimat tunggal dalam lampang kana ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.